Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sampai kesimpulan. Jadi psikologi itu merupakan ilmu karena telah memenuhi syarat sebagai ilmu yang dapat diobservasi ya. Dia memiliki objek yang dapat diobservasi, memiliki metode ilmiah dan tersusun secara sistematis. Kemudian untuk objek yang dipelajari psikologi adalah perilaku manusia, baik perilaku kognitif, afektif maupun psikomotor. Baik, berikutnya psikologi juga dibangun dengan menggunakan metode ilmiah. Sehingga dengan demikian psikologi sudah memenuhi syarat untuk menjadi suatu body of knowledge ya, suatu ilmu yang memang terpisah dari ilmu yang lain. Jadi yang pertama karena dia memiliki objek yang bisa diobservasi, kemudian dia memiliki metode ilmiah yang tersusun secara sistematis ya, dan itu yang membedakan dengan punya penciri khusus yang itu membedakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Baik, nah untuk objek psikologi, nih yang pertama adalah objek material. Yang kedua ada objek formal. Untuk objek materialnya apa? Objek material ilmu psikologi adalah bersifat umum, dilihat dari wujudnya, yaitu objek material psikologi adalah manusia. Kemudian untuk objek formalnya, yaitu perilaku manusia dan hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut. Jadi sangat jelas sekali objek studi dari psikologi, yang pertama objek material adalah manusia itu sendiri, kemudian untuk objek formalnya adalah perilaku manusia yang berkaitan dengan proses tersebut. Kemudian fungsi psikologi. Fungsi psikologi yang pertama adalah deskriptif. Ya, psikologi itu mampu menggambarkan objek formalnya, yaitu manusia ya, secara lengkap, benar, dan jelas. Kemudian dia juga mempunyai fungsi prediktif, yaitu mampu membuat perkiraan yang dapat terjadi di kemudian hari yang berkenaan dan perilaku manusia. Contohnya apa? Contohnya mungkin pada saat kalian dulu kelas 3 SMA ya, dulu sebelum mengambil jalur kuliah ya, atau memilih peminatan mau kuliah di universitas mana ya, tentu saja guru BK kalian akan memberikan arahan. Nah, arahan itu salah satunya mungkin kalian pernah dites bakat minatnya di mana ya, kemudian potensi yang kamu punyai di mana, nilaimu yang bagus di mana. Nah, prediksi-prediksi itu sama ya, dan guru BK kamu juga menggunakan item-item yang ada di psikologi, sehingga benar sekali bahwa psikologi itu mempunyai fungsi prediksi ya, dapat menjadi salah satu referensi yang bisa kita pegang untuk memperkirakan di kemudian hari hasilnya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengendalian. Psikologi mampu mengarahkan perilaku-perilaku manusia pada hal yang diharapkan dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, tindak lanjut dari prediksi tadi ya, kalau sudah tahu kira-kira minatnya, bakat minat seseorang itu dengan berbagai tes yang sudah dilakukan, dia contohnya suka di bahasa. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah tentu saja mengembangkan kemampuan dari bahasa ya, kemampuan bahasa. Kemudian kalau bahasa biasanya gandengannya adalah sosial ya, bersosialisasi, berperilaku komunikasi, berinteraksi ya, diplomasi, kemudian konsolidasi dan lain-lain, itu biasanya berkaitan. Kemudian kalau yang lain adalah fungsi pengendalian, bisa saja contohnya ketika seseorang itu mempunyai sifat temperamental atau emosional. Karena sudah diidentifikasi demikian, maka seseorang bisa mencari jalan keluar atau solusi ketika dia menghadapi masalah ya, supaya dia tidak terlalu emosional dan tidak merugikan orang lain. Nah, ini merupakan salah satu fungsi dari psikologi. Oke. Nah, berikutnya kita tahu bahwa dengan adanya objek materi dan objek formal yang demikian, Bu Rajen tadi sudah menyampaikan, akhirnya muncullah cabang-cabang
dari ilmu psikologi, ya. Ada psikologi perkembangan, ada psikologi pendidikan, ada psikologi kepribadian, sosial, abnormal, kesehatan, agama, dan ini semua menjadi semakin bermakna dan semakin menambah kemanfaatan untuk kemaslahatan umat. Nah, nanti di pertemuan berikutnya Bu Rajeng akan menyampaikan juga beberapa teori tentang psikologi ya, di perkembangannya dari proses psikologi sendiri. Insya Allah di tatap muka yang berikutnya. Oke, kemudian manfaat untuk mempelajari psikologi apa? Ya, yang pertama tentu saja bagi diri sendiri ya. Dengan demikian kita seperti belajar tentang kita sendiri ya. Nah, kalau kita bisa memahami diri kita sendiri, nah, tentu saja kita juga akan memahami perilaku manusia secara umum dan efeknya tentu saja untuk orang lain jelas ada ya. Kita jadi paham. Contohnya ketika nanti Anda sebagai bidan memberikan pelayanan kepada ibu hamil trimester 1. Pada saat itu terjadi perubahan psikologis yang luar biasa. Salah satunya mungkin ada emesis ya, ada ngidam, kemudian ada perubahan body image yang itu sangat mengganggu. Ada perubahan rasa percaya diri, takut tidak disayang suami dan seterusnya. Karena kalian sudah memahami bahwa memang perubahan itu wajar dan normal, perubahan psikologis yang wajar pada seorang ibu hamil, maka kalian nanti akan bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi ibu hamil tadi. Nah, tentu saja tidak cukup berhenti di situ ya. Nah, ketika sudah bisa mengidentifikasi adanya perubahan, nanti kamu bisa memberikan asuhan yang terbaik. Kamu berikan KIE kepada ibu, kemudian memberikan pada saat KIE pada ibu, hadirkan juga keluarga, hadirkan suami, mungkin orang terdekat, ibu dari si ibu atau nenek, ya, supaya memberikan support system yang terbaik bagi si ibu, supaya ibu merasa dicintai dan lebih percaya diri lagi, dan ibu lebih termotivasi lagi untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri dan juga bayinya. Dan ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Ya, karena kita memang sebagai seorang bidan itu harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya ya bagi konsumen, terutama kalau bidan memberikan pelayanan bagi ibu dan anak. Nah, sehingga dengan demikian, dengan belajar ilmu psikologi diharapkan setiap manusia itu akan berhasil dalam sebuah proses penyesuaian, apapun itu ya, dalam segala kondisi, baik itu dalam proses tumbuh kembang, dalam setiap tahapan manusia itu ada perubahan, setiap tambah usia ada tugas tambahan ya. Nanti akan kita pelajari bersama. Jadi manusia itu kan ada tahapan-tahapannya tuh, secara fisik dan juga secara psikologis. Secara fisik jelas kalian sudah belajar, mungkin dulu pada saat D3 sudah belajar ya. Nah, untuk perubahan psikologi sendiri juga begitu. Jadi mulai masa prenatal, kemudian neonatal, masa anak, kemudian masa puber, masa remaja, dewasa awal, dewasa madya, dewasa akhir atau lansia, itu masing-masing terjadi perubahan psikologis. Nah, diharapkan dengan kita belajar psikologi itu sendiri, maka dapat berhasil dalam tiap tahapannya, itu dapat menyesuaikan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi seperti itu. Tujuan dari belajar dari psikologi luar biasa ya. Nanti manfaatnya luar biasa dapat kita berikan kepada siapa yang akan kita layani. Baik, itu tadi adalah materi-materi yang sudah diberikan oleh Bu Rajeng. Tidak banyak ya, hanya beberapa slide saja untuk pengantar pada pagi hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan. Nanti untuk pertanyaan silahkan dituliskan di chat di forum ini. Bu Rajeng juga akan menjawab di forum. Dan nanti kalau kalian tidak bertanya, Bu Rajeng nanti akan bertanya kepada kalian untuk mengukur apakah kalian paham dengan maksud yang Bu Rajeng sampaikan pada presentasi di presentasi pertama dan juga kedua ini. Oke, itu saja presentasi dari Bu Rajeng. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.